Di sebuah kandang yang hangat, hiduplah seekor anak kucing berwarna kuning cerah. Namun, hatinya begitu buruk karena bulu ibunya yang hitam pekat terlihat berbeda darinya. Ibuku jelek dan hitam, pikirnya sedih. Aku harus mencari ibu baru yang lebih hebat. Dengan tekad bulat, si kucing kuning kecil pun melompat keluar dari kandangnya. Matanya langsung tertuju pada matahari yang bersinar terang dan cantik di langit. Wah, dia pasti hebat, pikirnya. Lalu ia pun bertanya, "Wahai matahari yang indah, maukah kau menjadi ibuku?" Matahari tersenyum lembut dan menjawab, "Jangan aku, anak manis. Kalau awan datang menutupi, cahayaku akan hilang." Mendengar itu, si kucing kuning segera mencari awan yang sedang berarak. "Wahai awan yang lembut, maukah kau menjadi ibuku?" Awan pun menjawab, "Jangan aku. Kalau angin datang meniupku, aku akan tercerai dan terbang entah kemana." Si kucing kuning pun tak menyerah. Ia mencari angin yang berembus kencang. "Wahai angin yang kuat, maukah kau menjadi ibuku?" Angin pun berkata, "Aku memang kuat, tapi aku tidak akan bisa lewat kalau ada gunung yang tinggi itu." Lalu ia berlari ke kaki gunung. "Wahai gunung, maukah kau menjadi ibuku?" Gunung yang besar itu menjawab, "Jangan aku. Nanti datang segerombolan tikus kecil yang akan melubangi tubuhku sampai aku bisa hancur." Si kucing kuning kebingungan. Masa tikus lebih hebat dari gunung? Ia pun mencari tikus. "Wahai tikus, maukah kau menjadi ibuku?" Tikus itu terkejut. "Jangan, jangan aku. Nanti datang kucing hitam itu, ia bisa memakan aku dan semua anak-anakku." Seketika, si kucing kuning terdiam. Ia tersadar, ternyata ibunya, si kucing hitam, adalah sosok yang paling ditakuti oleh tikus yang bahkan bisa menghancurkan gunung. Ia langsung berlari pulang secepat kilat. Ia melihat ibunya sedang menunggunya dengan cemas. Ia pun memeluk ibunya dengan erat dan sadar, tidak ada yang lebih hebat dan lebih menyayanginya selain ibunya sendiri. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi malu, malah sangat bangga memiliki ibu yang begitu hebat. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Di Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Setiap hari mereka bekerja keras, membanting tulang, tapi nasib baik sepertinya tak pernah berpihak. Sampai suatu hari, sang ayah menemukan sebatang tongkat yang dihiasi permata yang sangat indah dan mahal. Saat di rumah ayah bersama istri dan anaknya pun berdiskusi, mereka sepakat untuk menjual tongkat itu. Sang anak berangkat sendiri ke pulau seberang. Ia berhasil menjual tongkat itu dan berhasil menukarnya dengan baruti 100 keping emas. Tapi sayangnya, kilau emas membuat sang anak lupa diri. Bukannya segera pulang, ia malah menggunakan semua uang itu untuk membeli sebuah kapal dan memulai menjadi seorang pedagang. Kedua orang tuanya terus menunggu dengan cemas. Mereka berpikir, mungkin anak kesayangan mereka telah tewas di tengah laut. Mereka hidup dalam kesedihan yang mendalam. Suatu hari, sebuah kapal yang sangat besar dan mewah berlabuh di pantai desa mereka. Semua orang takjub melihat kemegahan kapal itu. Ternyata, pemiliknya adalah saudagar kaya raya yang tak lain adalah anak laki-laki yang telah lama hilang itu. Ia datang tidak sendirian, melainkan bersama 15 orang istrinya yang cantik jelita. Sang anak pun turun dari kapal dan menghampiri kedua orang tuanya yang tampak tua dan renta. Ia memberikan mereka sekantung uang, tapi salah satu istrinya yang sombong merasa tidak senang. Ia pun bertanya dengan sinis, "Siapa kedua orang tua ini?" Dengan tega, ia menjawab, "Mereka hanya pengemis yang kebetulan kutemui di jalan." Jawaban durhaka itu terdengar jelas oleh kedua orang tuanya. Hati mereka hancur
berkeping-keping. Seketika itu juga, langit yang tadinya cerah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang dan badai besar datang menerjang. Kapal mewah milik sang anak terembang-ambing hingga karam. Ajaibnya, bangkai kapal itu berubah menjadi sebuah pulau. Konon katanya, sang saudagar durhaka dan ke-15 istrinya berubah menjadi monyet-monyet yang menghuni pulau itu hingga sekarang, yang kemudian dinamakan Pulau Kapal. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyakiti hati orang tua, karena restu mereka adalah kunci kebahagiaan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita rakyat selanjutnya.